kita lanjutkan diskusinya. Pak Wen, tentu kita ingin tahu apa lagi yang mesti diupayakan supaya di pemerintahan Joe Biden nilai ekspor volumenya dari Indonesia ke Amerika ini bisa semakin meningkat, Pak. Okay, so the question is about the prospect for exports in the Biden administration, yeah? Did I hear that correctly, Boo? Iya, Pak. Yeah? Okay, so first of all, demand, consumption, they're tied together. We need more demand in the American economy. That will help Indonesian exports. We need consumption to grow. So expect that to happen now because we're getting vaccines into the bloodstream of America. That will lead to more people going back to work, making other kinds of purchases that they don't usually make. So that, number one, that's going to improve. Under Joe Biden, there are some things that are still question marks that I want to point to. One is his climate change policy, which is an environmental policy. It's not clear yet what the attitude of the people that he will put in government will be about some of the exports that Indonesia does have that could challenge climate change policy. And, of course, many people on this call, including Pat Mahendra, know this very well. Under Obama, there was challenges to Indonesia's wood products and palm oil that could come back, and we've never really solved, to my satisfaction, some of these issues with palm oil especially. Indonesia could provide more biofuel to the United States than it does, and it's still a challenge there. Another thing that could come up is labor issues. They receded under President Trump, but that could come back, and there could be, again, challenges to Indonesia's GSP from labor. We don't know this for sure, but this could happen. What the attitude of the Biden government would be about that is hard to predict. If we take the past, Indonesia will survive most of those challenges. Of course, it successfully handled the GSP issue under Trump, which was basically a misunderstanding of an accurate view of trade deficits. But you won't have that challenge under Biden because I think his people will not have that kind of inaccurate view of a trade deficit. But there could be some movement and challenges to GSP from those environmental and labor organizations. We just don't know. We also don't know how hard Biden will be about China and tariffs. Some of the tariffs that were under Trump actually helped Indonesian exporters, gave them a little more of a competition break when they were trying to sell because their prices would align. Pak? Ya, sepertinya ada masalah audio di sana. Nanti kita akan coba perbaiki. Bu Sinta, dari yang baru singkat itu ada mau ditambahkan sedikit sebelum saya ke Pak Mahendra? Ya, jadi pertama saya mau komentarin sedikit mengenai yang tadi sustainability product ya. Jadi memang nanti dari standar sertifikasi ini pasti perlu banyak dukungan dari pemerintah untuk produk-produk ekspor Indonesia. Tapi saya mungkin sedikit mau menambah apa yang kami lakukan saat ini, karena ini yang paling penting ya. Jadi kerjasama pelaku Indonesia dengan pelaku Amerika melalui Kadin Apindo dan US Chamber of Commerce. Jadi memang di sini kami ada program yang untuk enhancing competitiveness melalui sourcing and investment. Ini sangat penting karena sekarang di mapping dengan jelas ya produk-produk demand untuk ekspor ke Amerika ini dari Amerika sendiri apa saja yang diimport.
ya, dan siapa saja importernya di Amerika gitu. Sehingga ini yang kita harus matching dengan jelas. Jadi spesifik AS code-nya apa saja, kemudian kompetitor kita di Amerika untuk produk-produk tersebut siapa. Jadi ini yang di-identify dan ini strategi yang sedang kita buat bersama. Pertama untuk sourcing-nya produk-produk tersebut, kemudian kita juga mencari counterpart di sebelah sana. Dan yang paling penting adalah yang tadi, kita kadang-kadang melihat ekspor, kita juga mesti melihat import. Karena Amerika akan mengharapkan, oke, kalau kita mau lebih tinggi ekspor tekstil, TPT, kita harus import mungkin lebih banyak kapas, cotton dari Amerika. Jadi ini yang namanya win-win ini yang harus lebih banyak kita lakukan. Dan ini saya rasa bekerja sama dengan semua pemerintah maupun pelaku usaha dengan base data yang sama. Ini sangat penting dan dari situ kemudian juga akan keluar peluang-peluang investasi. Karena investasi juga sama. Dalam segi trade tadi adanya trade war, walaupun mungkin akan trade war ini akan lebih lunak gitu, tapi tetap akan ada masalah-masalah dengan China. Contohnya perikanan Indonesia selama trade war itu sudah naik lebih dari 50% ekspornya ke Amerika. Jadi ini semua hal-hal peluang yang sebenarnya bisa kita lihat lebih lanjut, tapi harus benar-benar kita fokus dan kita perhatikan gitu. Nah ini yang saya rasa saya mau tambahkan bahwa kerjasama ini dari B2B-nya ini juga sangat penting dan ini perlu terus dukungan dari pemerintah juga. Baik, saya akan minta tanggapan dari Pak Mahendra sekaligus closing statement dari Anda. Silakan Pak. Kalau yang terkait dengan isu-isu yang diangkat tadi, masalah lingkungan hidup, tenaga kerja, ataupun lain-lain, Indonesia sebenarnya adalah negara demokrasi yang dilihat dari segi jumlah pemilihnya itu lebih besar daripada Amerika Serikat. Waktu saya jadi duta besar di Amerika Serikat, saya mengatakan bahwa de facto tahun 2019 Indonesia is the largest presidential democracy in the world. Jadi isu-isu tadi pasti di negara demokrasi manapun akan diperhatikan. Jadi kita tidak ada persoalan untuk berbicara mengenai lingkungan hidup, tenaga kerja, ataupun isu-isu sosial lainnya. Persoalannya adalah kalau isu-isu tadi dipakai untuk memproteksi atau menjadikan tameng untuk menuju pada soal-soal perdagangan itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Nah ini yang harus kita bedakan. Apakah itu isu yang objektif dan Indonesia memang siap karena kita adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai penting dari keberlanjutan itu tadi. Nah yang kedua tadi Pak Wayne juga mengatakan bagaimana dengan US-China trade war. Ya lagi-lagi kita mau bahas pagi, siang, sore, malam. Nah, mungkin itu tergantung dari US dan tergantung dari China-nya kan, bukan tergantung kitanya. Tapi faktanya adalah, lagi-lagi tahun 2020, ekspor kita ke Amerika Serikat naik 4,6%, ekspor kita ke China naik 15,5%. Jadi trade war tidak trade war, sebenarnya kita tetap bisa mempertahankan kinerja ekspor kita, ekonomi kita, selama kita pun secara konsisten menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif dalam arti tidak memihak. Dan untuk Indonesia bukan berarti oportunistik. Karena negara-negara lain ada juga yang memainkan pola seperti itu, tapi sebagai oportunis. Kalau Indonesia tidak, we are by principle dan amanah konstitusi. Dan semua tahu, Amerika tahu, China tahu. Jadi untuk kita, apapun yang terjadi nanti, dan banyak yang mengatakan bahwa kondisi geopolitik tidak akan lebih mudah daripada di bawah presidensi Biden dibandingkan Trump, karena persaingan antara dua negara adik kuasa itu akan semakin tajam. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah apakah kita konsisten dengan dan harus konsisten dengan politik luar negeri kita, dan kita bisa menjaga hubungan baik dengan dua negara adik kuasa itu, sekalipun di antara mereka ada masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Saya harus akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Pak Wamendak, jadi Sambuaga, Bu Sinta dan juga Profis. Dan terima kasih tadi juga kepada Pak Wenfores. Tetaplah bersama kami pemirsa karena sesaat lagi kabar khusus akan hadir bersama dengan Dwi Anggia dan juga Bayu Andrianto. Saya Brigita Manohar pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.